Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nufusatun Nisa, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dari semester 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita berjuta-juta nikmat dari zamannya Siti Aisyah hingga pada saat ini zamannya Nufusatun Nisa. Baik, langsung saja. Yang terhormat Bapak Zainal Muttaqin selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu tabligh yang saya hormati, dan rekan-rekan teman-teman saya kelas KPI 1A yang saya banggakan. Baik, langsung aja mulai ke pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang unsur-unsur dalam komunikasi tabligh. Mari kita simak dan tonton bersama-sama. Baik, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur dalam komunikasi tabligh. Ada 6, yaitu yang pertama ada Al-Quran dan hadis, yang kedua ada komunikator mubaligh, yang ketiga ada komunikan, yang keempat ada wasilah atau penyampaian, yang kelima ada tujuan, dan yang keenam ada pesan. Mari kita bahas yang pertama, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai sumbernya. Baik, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu ada Al-Quran dan hadis atau sunnah, yaitu sebagai sumbernya. Nah, ada juga hitobah. Hitobah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan yaitu penyampaiannya berupa ucapan langsung atau bertatap muka langsung. Kayak contohnya seperti nih, ada ceramah atau ada kayak berkhutbah gitu. Terus ada komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan itu kayak lewat Al-Quran gitu. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, ma'ana rasuli illal balahu wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Yang artinya kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan ajaran Allah. Allah mengetahui apapun yang kamu tampakkan dan apapun yang kamu sembunyikan. Nah, jadi dari ayat ini tuh menjelaskan bahwa walaupun kita menyembunyikannya diam-diam akan ketahuan gitu. Nah, di dalam hadis juga, hadis riwayat Bukhari, beliau berpesan, sampaikanlah kabar dariku meskipun hanya sebuah ayat. Nah, jadi walaupun menyampaikannya hanya sebuah ayat, yang penting kita tuh udah bertabligh gitu. Nah, dalam pesan tersebut Nabi Muhammad SAW memberikan perintah kepada umatnya untuk melaksanakan sifat tabligh ini. Meskipun bertabligh, tapi bertablighlah sesuai dengan kemampuannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan beban kepada seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Nah, kita langsung aja masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ada komunikator mubaligh. Mari kita simak juga. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu komunikator mubaligh. Apa sih komunikator mubaligh itu? Nah, komunikator mubaligh yaitu seseorang yang menyampaikan sesuatu pesan kepada orang disebut komunikator. Nah, komunikator mubaligh ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada mubaligh khusus dan mubaligh umum. Apa sih mubaligh khusus itu? Mubaligh khusus itu seorang mubaligh yang profesional, yang mumpuni dalam ilmunya atau sudah memperdalam ilmu agamanya. Itu seperti kayak nih, ini kan para ulama sedang ceramah, ini sama aja beliau bertabligh lewat ceramahnya. Ada juga kiai, ada juga ustadz gitu. Nah, beliau kan kayak sudah memperdalam tuh ilmunya, terus beliau menyampaikan kepada seseorang. Itu dinamakan mubaligh khusus. Yang menyampaikannya itu para ulama-ulama atau kiai-kiai, ustadz-ustadz yang ilmunya sudah dalam, yang sudah mumpuni gitu. Dan yang kedua yaitu ada mubaligh umum. Tapi seorang biasa tersebut itu kayak ya sudah bertabligh menyampaikan gitu. Dia sudah paham, sudah tahu, makanya dia sampaikan kepada orang, tetapi dirinya itu hanyalah orang biasa, bukan ustadz, bukan kiai. Nah, itu disebut komunikator umum. Apa sih jadi kesimpulannya?
komunikator mubaligh khusus dan komunikator mubaligh umum. Yang khusus yaitu orang-orang yang sudah mumpuni dalam ilmunya seperti para ustadz, kiai, dan yang umum yaitu orang-orang biasa yang bertabligh menyampaikan sesuatu kepada orang gitu. Lanjut kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu ada komunikan atau mablugh. Apa sih komunikan? Nah, adanya komunikator pasti itu adanya komunikan. Komunikan itu sebagai penerima dari komunikator tersebut. Jadi komunikator itu menyampaikan sesuatu dan diterima oleh seorang komunikan gitu. Misalnya komunikannya ini tuh sedang melakukan sesuatu hal yang nggak baik, kayak misalkan udah azan zuhur, nah dianya itu masih mainan HP, kemudian seorang komunikatornya ini bilang atau menyampaikan sesuatu tuh, hai kamu, ini udah zuhur, saatnya sholat, kamu tahu kan sholat itu tidak bisa ditunda-tunda gitu. Nah si komunikannya ini sebagai penerimanya gitu, jadi oh iya terima kasih sudah mengingatkannya gitu ya, kayak gitu. Jadi itulah komunikan sebagai penerima dari penyampaian si komunikator tersebut. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu ada wasilah atau penyampaian. Nah, jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, kita harus tahu dulu apa yang disampaikannya. Jangan kitanya tidak paham, tapi malah kita sampaikan di situ loh. Malah jadi kayak apa yang kita belum pahami, tapi kita udah disampaikan kepada orang lain, takutnya malah jadi kesalahpahaman gitu. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kita diri kitanya sendiri itu harus paham apa yang mau kita sampaikan itu. Kayak gitu, itu bener enggak, baik enggak buat dia. Itu namanya wasilah atau penyampaian. Jadi sebelum kita menyampaikan sesuatu, kita harus berpikir dulu atau tahu dulu ketika saya menyampaikan sesuatu ini yaitu baik enggak buat si komunikan itu. Lanjut kita ke pembahasan yang kelima, yaitu ada tujuan. Nah, dari tujuan juga itu tuh kayak ya penting ya, kayak yang tadi, apa sih tujuan kita itu untuk menyampaikan, untuk bertabligh itu apa sih tujuannya? Nah tadi tujuannya yaitu untuk mengajak orang lain ke ajaran yang benar, ke ajaran yang lebih baik gitu, setidaknya menjauhkan dari kemaksiatan, atau kayak kita juga mengamalkan ajaran Islam, kayak gitu. Setidaknya kita sebagai orang muslim itu kan saling bertabligh atau saling mengingatkan ketika teman kita dalam kayak ke jalan yang tidak lurus gitu. Setidaknya kita sudah bertabligh dulu, sudah kayak memberitahu kayak gitu. Itu kan kewajiban kita juga sebagai seorang muslim untuk bertabligh apa yang kita tahu gitu. Itu tujuannya, kita harus tahu dulu apa yang penting, tujuannya itu baik, jangan yang buruk. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, ya itu tujuannya harus dalam kebaikan, dalam kejalan Allah gitu. Nah yang terakhir ini ada yang paling penting, yaitu apa? Pesan. Pesan ini sangat penting ya. Jadi ketika kita sudah menyampaikan sesuatu, kita tuh udah tahu makna dari apa yang kita sampaikan tadi, maka kita buat kesimpulan dan membuat pesan dari apa yang kita sampaikan tadi. Nah baik, itu 6 unsur-unsur komunikasi tabligh. Nah dalam unsur-unsur komunikasi tabligh juga ada yang namanya syarat-syarat mubaligh. Apa sih syarat-syarat mubaligh itu? Mari kita lihat. Nah baik, syarat-syarat mubaligh yang pertama yaitu ada mampu berperilaku baik dan positif. Contohnya adalah ketika seseorang memiliki sikap yang ramah, sopan, dan menghormati orang lain, mereka juga dapat mengendalikan emosi dan tidak terlibat dalam perilaku yang merugikan atau menyakiti orang lain. Jadi kita tuh harus berpositifme gitu. Pikirannya harus positif, terus juga sopan kepada orang lain. Nah yang kedua ada yang mengetahui dan memahami retorika. Contohnya
ketika seseorang itu mampu menggunakan bahasa dengan baik dan mempengaruhi pendapat orang lain. Mereka juga dapat menyampaikan pesan itu harus dengan jelas dan logis, serta kita itu harus mampu mengidentifikasi orang yang mengidentifikasi emosi ketika kita berbicara dengan orang lain gitu. Terus yang ketiga, memiliki kelulusan dan loyalitas dalam pergaulan. Apa sih itu? Contohnya adalah ketika seseorang dapat beradaptasi dengan berbagai situasi dan orang yang berbeda. Nah, jadi mereka juga dapat menjaga rahasia orang lain gitu. Kita nggak boleh kayak apa yang sudah dirahasiakan tapi kita diumbar-umbar gitu. Juga setia pada janji dan membantu teman atau keluarga ketika dibutuhkan. Nah, yang keempat ada mengetahui Al-Quran dan Sunnah. Contohnya adalah seseorang itu kayak memiliki pengetahuan yang baik tentang ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Mereka juga dapat mengamalkan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan mengambil petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah dalam mengambil keputusan. Lanjut, yang kelima ada mempermudah dan tidak mempersulit keadaan. Biasanya kadang kan baiknya mempersulit sesuatu atau keadaan gitu. Janganlah kita menyesatkan gitu, kayak contohnya kayak ketika seseorang itu memiliki sifat yang membantu dan tidak egois, mereka juga harus siap membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas atau masalah gitu, memberikan arahan yang jelas dan mempermudah proses kerja atau kegiatan yang dilakukan. Kita tuh jangan malah kayak menyesatkan teman biar biar itu juga biar lebih unggul daripada teman kita, kan biasanya kayak gitu, kita jadi kayak menyesatkan teman, itu nggak boleh. Dan yang keenam ada menjauh dari maksiat. Contohnya adalah ketika seseorang menjauhi perbuatan dosa dan maksiat seperti menghindari pergaulan yang buruk, menghindari perilaku yang melanggar ajaran agama, dan berusaha untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah. Kita jangan mau ya ketika ada orang yang mengajak hal-hal yang maksiat, kita ya harus menolak gitu, karena kita harus punya. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan tentang unsur-unsur dalam komunikasi tabligh. Kurang-kurangnya saya mohon maaf karena sesungguhnya kelebihan itu hanya milik Sang Maha Kuasa. Sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Saya Nusa Tunisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.